Majalah Bobo 5 Maret 1988 bersama Squirrel. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Ini Rongrong, sahabat Bona. Ada teriakan minta tolong. Nah, mereka cari asal suaranya. Dengan belalainya yang panjang, nih Rongrong diangkat. Oh, dapatlah. Dengan belalai, anak itu bisa ditolong. Hebat ya. Apa kabar, Bo? Di sini, kawan-kawan yang beruntung, suratnya langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya papa mamamu, ada nggak masuk ke sini suratnya? Tulis di kolom komentar ya. Bobo Siana. Ini berisi pesan dari Bobo. Menyambut mahkota matahari. Nah, ini bagannya gimana tercipta gerhana matahari. Ini lintasannya. Ini gambarnya. Ini alat yang bisa dipakai untuk melihat. Karena memang nggak boleh lihat secara langsung ya. Nggak boleh. Nih, awal gerhana total. Lalu ada gerhana total. Wih, keren ya kawan-kawan. Sampai di berbagai tempat nih, contohnya di Borobudur. Cerita bersambung, penculikan Dewi. Ini para penyelidiknya. Menyiapkan uang tebusan, bagian kelima. Untuk tahu kisah lengkapnya, subscribe ya. Nih, mereka masih nyelidiki. Sementara orang tuanya Dewi menunggu telepon. Kabarnya pukul 9 tepat penculik tuh akan nelpon lagi. Minta uang tebusan. Tukang rokok yang mencurigakan. Nah, mereka berusaha ngamati tukang rokok itu. Dan juga ada satu rumah yang mereka lihat mencurigakan. Ketika mereka deketi, bayangan di rumah itu lenyap. Ketika ketiga sekawan ini pengen masuk, ada laki-laki yang melotot, melarang mereka. Bersambung. Dewi Tatea Bulan. Ini adalah dongeng dari Tapanuli Selatan tentang seseorang yang membanting harimau. Harimau itu berubah jadi seorang wanita yang cantik. Rupanya dia kena kutukan. Ini cerita humor singkat yang patut diketahui. Bobo berbagi ilmu pengetahuan. Dan ini contoh yang lain. Kesian ya, gadis mata satu. Pencuri itu. Nih, ada satu bapak kenalan mereka. Cerita bawa seorang anak. Pak Ampul ini namanya ya. Pak Ampul ini tak punya anak. Ketika di jalan, dia bertemu satu anak. Dia mengangkatnya jadi seorang anak dia. Nah, rupanya anak ini pernah mencuri. Tapi sudah dinasihati, ya. Yang penting manusia itu bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tika yang manis. Pelajaran dari cerita ini, jadilah anak yang rajin dan nuruti nasihat orang tua. Gitu jadi anak manis. Uji imajinasi. Ada kawan yang bertanya dan kawan lain kasih jawabannya. Paman Kikuk. Nih, Paman Kikuk nih. Lihat sejumlah anak bermain. Dia cobain. Wow, tinggi banget. Dia khawatir juga. Akhirnya dia dorong anak ini kenceng-kenceng. Dia yang jatuh. Dasar Paman Kikuk.
Berebut patung Pualam bagian kelima. Ini adalah cerita bersambung. Jadi kalau pengen tahu lengkap, subscribe ya. Kakek ini nunjukin kesaktiannya. Burung kakak tua ini berubah jadi patung batu dan kembali lagi seperti semula. Hebat, hebat. Ternyata dia tak mau menolong, walaupun sudah dikisahkan tentang putri yang diubah jadi batu. Nah, dia punya akal. Dia takut-takutin. Penyihir kembar itu lebih sakti ternyata dari dia. Dia agak, ya boleh dibilang hina sedikit lah untuk memancing kemarahannya. Dia bilang, saya lebih sakti. Akan kubuktikan, lihat sendiri. Mau juga dia. Nah, ini di perlombaan patung. Mereka mau masuk nih, si Panji dan kakek ini. Kakek ini mengeluarkan kesaktiannya. Jadilah mereka kecil supaya mudah menyusup. Wah, sakti bener ya. Rita, anak angkat. Ini ada satu anak yang sering diejek begitu. Tentunya lama-lama sakit hati juga dia. Tapi akhirnya dia sadar, terserah ejekan itu benar apa tidak. Yang penting dia tidak ragukan lagi kasih dari mama papanya. Itu yang penting. Dan tetap berbakti ya pada mereka ya kawan-kawan. Proxima, si keren di abad 20. Wih, lihat nih. Mobil sport. Keren. Ini dalamnya. Merah semua ya kawan-kawan. Ada layar komputer. Ya. Hebat, layar video sentral. 5 layar video. Rem tampak mata. Waduh. Kalau bannya meletus, langsung ada pompa otomatis. Canggih ya. Senyum. Ini berisi beberapa humor. Sayembara Bobo. Diminta isi TTS. Coret-coret. Ada puisi dan ada gambar kiriman kawan-kawan. Untuk latihan di rumah. Supaya di rumah tetap belajar juga. Hehe. Ini sambungannya. Cerita dari negeri dongeng. Ini Nirmala. Ini Oki. Di luar lagi salju. Mereka main nih bersama nih. Buat macam-macam bentuk. Mereka mau pulang. Lihat, apa itu? Oh, anak burung, sayapnya masih lemah, kesian. Biar dia aku pelihara. Oh, ternyata Oki baik juga ya. Tabungan harimau. Nah, si anak yang satu ini, yang lebih gede, protes. Dia marah-marah. Kenapa tabungan harimau dia kakinya patah satu? Nih ya. Ya, ternyata setelah diselidiki, adiknya yang lebih kecil yang mematahkannya. Ketika ditanya kenapa gitu, dia takut harimau ini lari, makanya dipatahin satu. Ya gitulah, pesan moralnya kadang-kadang anak-anak yang masih kecil kurang paham. Ya dinasihati aja pelan-pelan. Arena kecil dan tak disangka. Isinya cerita kiriman kawan-kawan. Bobo bermain sepak bola. Nah, ini Bobo nih. Dia bersama anak-anak yang lebih besar. Tentu tak gampang. Nah, akhirnya berhasil. Mereka menuju ke gawang lawan nih, mau nyerang ya. Talinya terlepas, tali sepatunya. Kawannya nih, setim dia tendang, kena tiang gawang. Mental balik lagi kena kepalanya. Masuk gol.
Lucu ya. Nah, supaya kami para mainan semangat bercerita selalu, klik subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Ingat, subscribe ya.